Hai semuanya, perkenalkan, namaku Al-Fatih Ainun Zahab. Aku berasal dari SMP Life School KZ. Nah, aku sekarang sudah kelas 3 SMP. Nah, apa sih materi kita? Oke, materi kita hari ini adalah apa sih keuntungan gengsi hidup di era digital? Nah, kita semua tahu ya bahwa eh, kita tuh zaman sekarang sangat butuh yang namanya teknologi. Bayangkan saja, zaman dulu kita untuk menelpon saja itu harus menggunakan yang namanya telepon umum. Nah, kalian tahu telepon umum kan? Yang biasanya menggunakan koin. Nah, ada salah satu lagi contohnya, yaitu adalah surat pos. Nah, zaman dulu kita untuk mengirim surat atau mengirim pesan itu menggunakan namanya surat pos. Nah, surat pos itu punya kekurangan loh teman-teman, yaitu adalah waktu. Ya, betul, waktu. Karena zaman dulu rata-rata surat pos menggunakan sepeda atau mereka biasa jalan kaki. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, seiring perkembangannya waktu, surat pos itu mulai digantikan oleh namanya email. Nah, kalian semua tahu email kan? Nah, email tuh ada pada tahun 1900-2001. Nah, mereka tuh mulai banyak digunakan oleh orang-orang karena prosesnya yang mudah, cepat, dan efisien. Nah, tahun 2000-an, email mulai berkembang pesat karena dia mempunyai yang cepat, efisien. Nah, mereka mulai berkembang pesat hingga 2025. Nah, sekarang ada banyak opsi loh untuk misalnya telepon, mengirim pesan seperti contohnya paling umum WhatsApp. Nah, kalian semua tahu WhatsApp kan? Nah, zaman sekarang sudah sangat berubah. Kita bisa telepon di rumah dengan menggunakan handphone saja. Nah, apa sih yang akan menjadi Gen Z yang terlahir sudah apa-apa menggunakan teknologi? Ini dia beberapa keuntungannya. Aku akan menyebut 2 poin. Yang pertama, peluang belajar tanpa batas. Yang kedua, peluang karir baru. Nah, keuntungan Gen Z di era sekarang adalah bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Karena dengan hanya menggunakan internet saja, kita semua sudah bisa belajar berbagai hal. Contoh, bahasa asing, coding, dan lain-lain. Dan belajar bisa lebih terasa seru karena kita bisa menggunakan platform seperti YouTube, YouTube, gambar, video. Nah, poin kedua, hidup di era digital membuat Gen Z lebih mudah mendapatkan pekerjaan baru yang tidak ada di masa lalu. Nah, berkat adanya teknologi, banyak loh profesi pekerjaan modern yang seperti contohnya content creator, programmer, influencer. Selain itu, Gen Z juga dapat membuka usahanya sendiri lewat media sosial saja atau toko online tanpa harus mempunyai toko fisik. Dan biasanya mereka disebut freelance. Atau freelance itu apa sih? Freelance adalah pekerja lepas yang tidak terhubung oleh perusahaan. Jadi itu adalah bisnis mandiri. Nah, kalian sudah paham kan? Gen Z itu sangat mahir menggunakan teknologi. Karena dengan itu, Gen Z mudah mendapat pekerjaan. Kenapa? Karena zaman sekarang yang sudah dijelaskan tadi, apa-apa menggunakan teknologi, dan semua perusahaan atau PT itu hampir semuanya berkaitan dengan teknologi. Itu adalah beberapa keuntungan Gen Z hidup di era digital yang dimana-mana sekarang menggunakan teknologi. Nah, Gen Z sangat pintar menggunakan teknologi, dan Gen Z sangat terintegrasi dengan teknologi, menggunakannya sebagai alat pendidikan, pekerjaan, dan sosialisasi yang memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dan kreativitas. Namun ada tantangannya loh. Nah, aku akan menyebutkan 2 tantangan Gen Z dalam berdigitalisasi. Yang pertama yaitu adalah perjudian. Siapa sih yang tidak kena judi online zaman sekarang? Karena banyak sekali yang terseret pinjol karena judi online. Nah, banyak Gen Z yang awalnya hanya coba-coba, penasaran, dan rasa ingin tahu. Nah, mereka mencoba, namun lama-lama mereka terjerumus ke dalam lingkaran judol. Nah, mereka masuk ke lingkaran judol karena mereka tergiur uang cepat dan hadiah yang besar. Nah, tapi kecanduan judi online hanya membuat mereka menghabiskan uang, waktu, dan pikiran hanya untuk bermain. Akibatnya banyak loh, seperti hubungan keluarga terganggu, terus masalah keuangan. Nah, selain itu, perjudian juga melanggar hukum dan dapat berdampak negatif pada masa depan mereka. Cara mengatasinya gimana sih? Nah, salah satu yang paling efektif adalah sadarkan diri bahwa judi online adalah penipuan dan hapus semua situs web APK berkaitan dengan judi online. Minta dukungan sekitar untuk berhenti dan kembali ke gaya hidup sehat. Nah, yang kedua adalah pornografi atau seks cyber. Gen Z hidup di mana-mana, akses internet sangat mudah dan terbuka luas. Nah, salah satunya adalah pornografi. Nah, mereka kadang terjebak dalam
pornografi atau aktivitas cybersex. Kecanduan pornografi bisa berdampak serius seperti menurunnya konsentrasi belajar, gangguan emosi, sulit mengendalikan diri. Nah, seks cyber juga berisiko menimbulkan penyebaran data pribadi, pelecehan, atau eksploitasi digital. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat merusak mental, moral, dan masa depan generasi muda. Apa sih cara mengatasinya? Menghindari semua situs berhubungan dengan pornografi, blokir semua sosmed berbau 18+, atau cerita ke guru, orang tua, teman agar dapat dukungan keluar dari pornografi. Nah, kalian sudah tahu kan dan paham bagaimana beruntungnya kita hidup sebagai Gen Z di era digital ini. Teknologi membuat kita mudah untuk melakukan berbagai aktivitas. Teknologi mempunyai sisi negatif dan positif. Itu semua tergantung pengguna atau user. Nih garis besar ya teman-teman. Tergantung pengguna atau usernya. Nah, semoga yang saya sampaikan tersampaikan dengan jelas dan bisa bermanfaat untuk kalian. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya Al-Fatih, pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.